Indonesia Wanets. Tahu bersatu bangsa. Let's make love. Kenapa, Mas? Udahlah, daripada kita lagi nggak ada bahan terus maksain. Iya. Jadi kita bakal manggil dua komika yang akan tampil ya. Yes. Yang pertama ini seorang satpam yang juga ojek online. Yang Dan kedua ini selanjutnya? adalah seorang calon bapak yang kerja di IT. perusahaan Empo. Perusahaan Mpo. Empo IT. Mpo Ati. Baik, kalau gitu kita akan langsung panggil keduanya. Yang pertama akan tampil adalah Rio Duma Tubun. Satpam nge-zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin nama gue Rio, gue tuh sapam. Pendidikan sapam tuh bikin gue makan jadi cepet sekarang. Karena di pendidikan sapam kan semi militer tuh, kita makan dikasih waktu 5 menit bang. Harus habis tuh. Tapi kalau makannya sayur gitu masih mending tuh, ketelan gitu habis tuh. Tapi gue pernah satu waktu dikasih makan nasi sama bandeng. Bandeng loh bang. Yang bersihin durinya aja udah 5 menit sendiri kan. Ini walhasil ketika waktunya habis, gue disuruh berdiri tapi posisi di mulut masih ada bandengnya. Itu gue siap bandengnya istirahat bang. Bener loh. Terus siapa makan enak paling setahun sekali ya kalau ada komandan ulang tahun ya kan. Karena tradisi di kantor gue tuh kalau komandan ulang tahun dibikinin tumpeng. Masalahnya tumpengnya satu, anggotanya 40. Sapam semua lagi ya kan. Gak ada bapinsa-bapinsannya itu sapam semua tuh 40. Namanya sapam nih kalau makan ya jarang inget temen gitu. lagi proses berdoa aja nih udah ada yang ngunyah timun. Kerkes ya Allah. Sapam nyolong star loh itu loh. Aneh banget deh. Terus ya sapam kuliner yang dekat sama sapam ya ini. Padang Ceban gitu. Yang serba 10.000. Padang Ceban. Gak apa-apa 10.000, yang penting Padang gitu bang. Jadi kalau ditanya gak malu gitu, makan apa yuk? Makan Padang gitu kan. Walaupun cuma ceban gitu. Yang kalau kita buka tuh isinya cuma nasi, telur, daun singkong sama doa bang biasanya. Doanya semoga enak, berharap apa sih dari duit ceban ya kan ya. Cuman kalau abang-abang gak tahu nih bedanya nasi Padang ceban sama nasi Padang yang mahal. Kalau nasi Padang mahal tuh dari namanya aja udah ada unsur-unsur Padangnya tuh. Selera Bundo, Putra Minang. Yang penting ada Padang-Padangnya ya kan. Padang Ceban bang deket kantor gue namanya RM Nurul. Nurul loh, gak ada unsur-unsur Padang sama sekali gitu. Lebih mirip nama TK Islam ketimbang nasi Padang ya kan. Yang kalau kita makan di situ tuh bang, sambelnya hijaunya juga gak hijau-hijau banget, lebih ke hijau army gitu. Ini rendangnya kalau kita gigit nih ngelawan. Kayaknya dia ban dalam deh, bukan rendang itu kan. Tapi namanya makan nasi Padang enak kan pakai tangan, bener gak sih? Sunnah Rasul kan. Cuman problemnya bang, telunjuk kanan gue tuh putus ya kan. Kelihatan ya? Iya, iya. Ini yang bikin gue gak bisa makan nasi Padang pakai tangan. Udah pernah gue coba bang. Di bawah sih kepegang bang, sampai mulut buyar. Cuman nikmatnya nasi Padang tuh di ending-ending jadinya kita jilatin kan ya. Bukan gue gak mau, takutnya orang sebelah gue nanya gitu. Segitu laparnya apa bang, sampai jari kemakan ya. Cuman gue gak pernah sedih gitu, walaupun tunjukan gue buntung paling gak gue bisa-bisa gini nih. Nama gue Rio, makasih. Ini yang berikutnya teman gue, sahabat gue, Levi Opsanusi. Ngapain lagi nih orang? Bawa apa dia? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mata orang tuh semua nasi itu sama. Kecuali itu tukang catering. Tukang catering itu suka diskriminasi terhadap nasi tahu. Ya kita semua tahu lah. Tukang catering itu selalu mengkotak-kotakan nasi. Bagus. Bagus. Nah, Cing Abdel, ini nasi kotak. Ya nasi kotak lah, masa nasi Peter Pan. Peter. Nah, ini kotak nih kan. Ini kotak. Kalau gue masukin ke sini ini jadi inbox. Kotak masuk. Bisa aja gue. Ya, ngomong-ngomong soal makanan, hari ini gue pengen ngebahas Sumanto.
Gue pernah ada punya fakta, katanya Sumanto ini pernah makan pakai tangan. Dan gue nggak tahu tangan siapa. Lu berpikir nggak sih gimana Sumanto jadi food vlogger? Waduh. Gampang kalau Sumanto jadi food vlogger, dia cuma ngerekam orang. Udah jadi. Aku food vlogger. Misalnya nih si Sumanto dia collab sama Nek Carlos, diundang ke channelnya Sumanto kan. Hey guys, kembali lagi di Sumanto channel. Saya bersama kali ini bersama teman saya, sahabat saya baik Nek Carlos. Nek Carlos hari ini kita makan apa? Makan saya. Itu kan di saat yang sama terjadi perselingkuhan. Teman makan teman. Ya ini bukan kiasan ya, real. Ya kan? Sumanto katanya dia pernah dia punya istri sekarang deh. Dia punya istri, dia sering curhat sama istrinya. Sayang, aku pengen anak laki-laki. Habisin dulu yang di piring. Ternyata di makanan ini ternyata ada attitude-nya gitu. Namanya table manner. Ya kan, table manner. Ada makanan pembuka, makanan utama sama makanan penutup. Ini gimana yang dilakuin Sumanto. Makanan pembukanya kelingking. Makanan utamanya tubuh. Waduh tuh. Penutupnya selamat malam saya Levi. Enggak dong, belum, orang masih banyak. Tunggu dulu, jangan di-cut dulu aja ini. Nah, udah 9 detik selamat malam saya Levi. Ya. Gak jelas banget. Waduh. Oke, itu dia tepuk tangan buat dua komik yang sudah tampil, Rio Dumatubun dan juga Levi Sanusi. Gimana Panji? Silakan Panji. Rio Steven Dumatubun, ada yang canggung dari performance lo hari ini. Timingnya lepas, jeda antar kalimatnya aneh, jeda antar beatnya aneh, tangan lu aneh. Satu tangan megang mikrofon, satu tangan tergini. Kayak bingung gitu, hari ini tuh kayak bingung. Jadi gue curiga bisa aja performance lu lebih baik. Tapi hari ini yang terasa tuh kayak entah lu nggak pede sama materi lu, otak lu entah lagi di mana. Sayangnya tidak bisa dibenarkan untuk membiarkan lu manggungnya kayak tadi. Kalau kita berkarir, orang kan nggak mau tahu apa yang terjadi di belakang lu. Gue udah bayar tiket untuk nonton lu gitu, ya harus bertanggung jawab. Jadi mungkin yang mesti diperbaiki adalah kedisiplinan kita untuk mau tetap ngasih yang terbaik. Kemampuan kita untuk nahan diri kita. Karena walaupun ini tentu bukan level biasa aja, tapi di karir nanti akan lebih rumit lagi. Lu gak bisa menguasai mental lu dalam kondisi seperti ini. Ketika lu mesti manggung di depan 5.000 orang, tekanan lebih gede, jatuhnya kayak apa? Gak kebayang gue. Rusaknya semua di performance menurut gue. Canggung sekali, aneh sekali. Terus untuk Levi Sanusi, gue baru menyadari satu hal ya. Bisa jadi gue salah, tapi kelihatannya bagian paling penting dari performance lu yang masih harus dicari adalah bagaimana lu mengemas diri lu sendiri. Kalau mau jadi performer yang total gitu. Yang ingin gue sampaikan adalah, jangan-jangan yang salah tuh bukan di joke yang lu tulis, karena ini emang joke yang lu ingin tulis seperti ini. Yang kurang dari lu adalah lu belum tahu bagaimana caranya mempresentasikan lu. Si Levi Sanusi pelawaknya udah ada. Levi Sanusi entertainernya belum ada. Ya, thank you. Rio, benar, jeda-jedanya bikin kikuk kita yang menikmati. Gue ingat kata Pak Miing, Deddy Gumelar. Harus membedakan mana manusiawi dan mana profesionalisme. Pada saat lo ada masalah di luar sana, saat lo manggung, itu sangat manusiawi kalau lo misalnya pecah konsen segala macam. Tapi itu adalah tindakan yang tidak profesional. Cepat-cepat gitu, karena banyak yang mengganggu pikiran lo saat ini gitu. Kalau untuk Levi, gue merasa seneng nih yang sekarang gitu. Lo pede kalau ngelihat gue gitu, ngangkat alis ke gue gitu. Kenapa ke yang lain enggak? Kayaknya setipikal jokesnya sama deh. Iya, jadi lo pede-pede aja gitu melakukan itu ke gue gitu. Mungkin lo bisa
apa ya? Karena ini kalau orang stand up itu berbalik kok, apa yang lo lakukan di situ akan terasa di sini gitu. Kalau lo pede di situ, gue juga pede gitu. Mungkin bisa dilakukan ke Panji dan ke Radit. Jejelin aja terus, lama-lama dia mengerti bahwa lo adalah ini gue gitu. Panji kemungkinan baru mengerti ternyata jokesnya memang begitu, cuma pembawaannya nggak bener. Mungkin PD-nya lo yang harus ditambah. Gitu aja Levi ya. Iya, gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue kok agak beda ya. Gue malah ngerasa tadi penampilan lo lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Gue nggak tahu lo ada masalah apa dan sepenting apa ya. Tapi ya malah gue merasa lebih baik gitu. Gue nggak tahu ya kenapa gue beda sendiri ya gitu maksudnya. Kalau Levi gue tahu apa yang lo mau coba lakuin sih. Lo udah mulai agak double meaning tuh mulai dikurangin, lo main di konteks dan jadinya sih gue seneng banget gitu. Buat gue nih progres luar biasa banget. Stand up komedian yang neurotik artinya yang agak gugup itu ada beberapa, salah satunya Woody Allen misalnya. Nggak apa-apa sebenarnya lo agak gugup dan canggung, tapi yang penting artikulasi dan jeda timingnya itu jelas gitu. Buat gue lo kurangnya cuma di situ, kurang tenang untuk masuk ke bagian yang lain gitu. Menurut gue ini perubahan yang luar biasa dan ngasih lihat kapasitas lo sebagai seorang stand up comedian. Jadi dua-duanya gue sebenarnya happy hari ini. Gitu. Makasih Bang Radit. Makasih Bang Radit. Oke, Bar. Buat YouTuber. Rio ya. Iya, Bang. Ya. Kalau lihat dengar kata juri kan kayaknya hari ini kurang lepas sih. Tapi kalau dari nonton penampilan sebelumnya juga emang kayaknya ada yang kurang lepas. Biasanya kan kelihatan lepasnya tuh pas kalau misalnya lagi stand up tuh cengar-cengir. Itu gue menikmatinya waktu yang sebelum-sebelumnya itu. Tapi yang hari ini mungkin ya kurang lepas aja gitu. Levi ya. Levi yang terakhir tadi itu sengaja ya? Yang pas penutupan. Emang ada ya Oh, emang sengaja. udah terkonsep. Oh, udah terkonsep. Bagus sih, bagus banget. Lu salah satu komika yang baru muncul aja gue udah pengen ketawa. Jadi lu mau ngapain aja tuh gue udah pengen ketawa gitu. Malam ini bagus banget. Itu aja. Oke, thank you Carlos. Itu juga menjadi akhir dari segmen ini. Kita dua komika ini sudah kasih yang terbaik. Ternyata memang mungkin penonton juga mungkin ada apa sih ini sebenarnya terjadi dengan Rio gitu. Rio tuh di kondisi sekarang ayahnya sedang sakit dan itu baru terjadi semalam. Berarti pas lagi posisi kita syuting ini dan mungkin itu juga yang ganggu Fokusnya Rio juga. Benar. Gitu. Jadi doain sembuh biar Rio-nya fokus lagi. Jadi bisa bikin materi yang lebih bagus gitu. Yuk kita langsung ke dua komika terakhir di segmen berikutnya. Ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tahu apa pemersatu bangsa? Let's make love. Gue juga risih ngeliat orang makan keringetan tuh risih. Karena gue pernah ngeliat depan mata kepala gue sendiri, Bang. Temen gue makan kepedesan, itu keringetnya sampai netes ke makanan.